Halo, selamat siang teman-teman semua. Balik lagi di mata kuliah praktikum.net ya. Sekarang ada di minggu keempat, sesi kedua. Itu sesi kedua ini kita akan melakukan praktikum di Visual Studio Community 2022 tentang .NET MVC ya. Langsung saja kalian buka Visual Studio Community masing-masing, kemudian klik Create New Project. Kemudian kita akan membuat MVC ya. Berarti di sini klik Web, kemudian Search, kemudian pilih yang ini nih, yang ada MVC-nya. Web App, Web Application, ada yang model view dan controller. Kemudian klik Next. Kemudian kita akan buat project, misalkan project pelelangan Gundam misalkan. Kemudian kita klik Next gitu ya. Kemudian kita ini pilih yang versi ke-6, kemudian centang konfigurasi for HTTPS. Kemudian kita klik create gitu ya. Kita tunggu sebentar prosesnya. Kita sedang membuat form workspace untuk ngoding kita. Oke, sorry. Saya share lagi. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Jadi nanti akan tampilan default seperti ini. Jadi ketika udah tampil seperti ini, kita lihat ke pojok kanan. Di sini ada folder controller, ada folder model, dan ada folder view. Jadi di sini terpisah antara controller sendiri, model sendiri, dan view sendiri. Ngodingnya bisa, tapi prosesnya diatur oleh controller yang menghubungkan antara model dan view. Jembatan antara model dan view ada di controller. Oke, langsung buka, klik kanan, klik 2 kali di home control di sini. Kemudian kita langsung ngoding sederhana, kita hapus ini dulu. Hapus ini, kita ngoding yang sederhana dulu, jangan yang susah-susah. Oke, kayak gini. Misalkan di sini kita langsung ngoding gitu ya. Oke, sorry saya ambil mouse dulu, mouse saya jatuh. Bentar. Oke, udah ada mouse-nya, kita langsung ngoding. Misalkan di sini kita langsung buat metode public, kita string index. Misalkan di sini, kemudian karena ada pengambilan string, berarti kita mereturnkan string misalkan selamat datang di praktikum.net misalkan. Kayak gini. Jadi di sini controller itu akan menerima HTTP request dari klien ya. Di klien akan mengecek apakah ada model atau enggak. Kalau enggak ada berarti langsung ke view-nya. Di sini view, di sini ada index view di sini, makanya di sini kalau kalian cek di folder view home, di sini ada index nih di sini. Jadi udah ada nih, udah ada view-nya. Kemudian di view ini akan ngapain dia? Akan mengembalikan nilai string. Nilai string yang dikembalikan adalah selamat datang di praktikum.net. Nanti tampilan di webnya hanya ada selamat datang di praktikum.net. Kita coba run gitu ya. Tunggu sebentar. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Yaitu akan tampil pengembalian string ya. Selamat datang di praktikum.net. Ini seperti itu. Oke, kita langsung ke codingannya lagi. Nah, kemudian kita coding lagi, misalkan ini kita komen gitu ya, kita komen dulu yang ini. Oke, kita komen, kemudian kita buat metode lagi, misalkan metode public action result, kemudian index view, returnnya sekarang return view. Nah, di sini artinya ketika HTTP request itu dari klien mengirimkan HTTPS ke kontrol, kemudian cek di view, yaitu akan mengecek metode si indeksnya. Indeksnya isinya apa? Mengembalikan view yang ada di indeksnya. Kita coba mengembalikan view yang ada di indeksnya, ternyata belum ada apa-apa. Misalkan kita coding dulu di sini ya secara sederhana. Oke, misalkan ini kita ketik HTML ya, karena ini kan cs.html, berarti kita bisa pakai HTML di sini karena ini view gitu ya. HTML misalkan kita body, kemudian kita div. Nah, return view-nya misalkan kita cuma ingin menampilkan string lagi. Misalkan selamat datang di .NET MVC pelelangan Gundam misalkan. Kemudian kita enter. Jangan BR ya. Kayak gini. Nah, nanti ketika kita ngerun
Ketika dia itu akan mengakses indeks, dia itu akan mengembalikan view. View yang ada di folder indeks adalah hanya ada ini, mengembalikan nilai dari selamat datang di .NET MVC pelelangan Gundam gitu ya. Oke, kita coba run gitu ya. Kita run, maka akan tampil seperti ini. Jadi yaitu ada nih, selamat datang di .NET MVC pelelangan Gundam ini ya, seperti itu ya. Kemudian kita balik lagi ke codingannya. Kemudian di sini, ketika ada indeks itu ya, dia itu hanya akan mereturn statik gitu ya, statik yaitu di sini hanya statik, hanya akan ditampilkan selamat datang di .NET MVC pelelangan Gundam. Nah, kita bisa menampilkan yang namanya dynamic output. Nah, misalkan kita run jam 12 berarti selamat siang, kita run programnya pagi, misalkan jam 6 berarti nanti selamat pagi, kita run di jam malam misalkan nanti akan selamat malam, itu juga bisa gitu ya. Gimana caranya? Langsung saja kita coding ya. Oke, misalkan di dalam external index itu kita kasih logic gitu ya. Logic dynamic apa ya, dynamic output gitu ya. Misalkan integer jam sama dengan kita pakai date time gitu ya. Date time dot now, kemudian kita pakai jam aja lah ya. Pakai jam misalkan. Kemudian kita buat string pelanggan sama dengan pelanggan misalkan. Kemudian kita buat logiknya di sini misalkan if jam 6 lebih gitu ya, jam 6 lebih dan ketika jam 6 lebih dan ketika jamnya itu menunjukkan lebih dari 6 dan jamnya itu menunjukkan kurang dari 12, maka kita view-nya kita tampilkan, dia itu view back dot salam misalkan, dot salam sama dengan misalkan jam 6 sampai jam 12 misalkan itu adalah selamat pagi ya. Selamat pagi pelanggan misalkan, berarti pelanggan ditambah string pelanggan. Ini. Jadi ketika ketika kita ngeran gitu ya, kita ngeran di sini, ternyata jamnya itu jam 6 sampai jam 12, maka dia itu akan tampil, akan tampil selamat pagi, pelanggannya ngambil dari sini. Selamat pagi pelanggan, itu kalau misalkan jam 6 sampai jam 12, masih pagi gitu ya. Kemudian kalau selainnya misalkan else if, misalkan jam 12 sampai jam berapa ya pengennya? Sampai jam 18 ya, sampai jam 18 misalkan. Nah, dia itu akan mengeplinkan selamat siang misalkan. Masih siang. View back dot salam sama dengan misalkan di sini selamat siang. Selamat siang pelanggan gitu ya. Pelanggannya kita ambil dari nilai string yang kita inputkan dari pelanggan. Kemudian kalau selain ini semua, berarti kita printkan yang namanya, berarti ini harusnya ada ini ya. Ini di sini biar gak error nanti. Nah, misalkan selain jam 6 sampai jam 12 dan selain jam 12 sampai jam 18 kita printkan else misalkan. Kita printkan viewback dot salam sama dengan berarti selamat malam ya. Selain jam itu berarti selamat malam gitu ya, pelanggan. Pelanggan. Oke. Nah, ini logiknya kayak gini nih. Kemudian di return di view-nya. Nah, di return di view-nya belum ada yang namanya viewback salam gitu. Ini hanya logiknya. Kita harus menambahkan menambahkan tampilan viewback-nya. Tampilan viewback-nya di dalam indeksnya ini. Kita coba ya. Jadi di sini kita tambahkan viewback gitu ya, viewback dot salam gitu ya, dot salam, kemudian kita pakai enter PR. Nah gini, nah kemudian jadi kayak gini nih caranya. Ketika controller mengakses indeks itu akan ada logik yang akan ditampilkan, yaitu ketika di run
jam berapa, ketika jam 6 sampai jam 12 akan selamat pagi, dari jam 12 sampai jam 18 akan selamat siang, dan selain itu akan mengucapkan selamat malam pelanggan. Kemudian return view-nya yaitu ketika di run akan menampilkan selamat datang di .NET MVC pelanggan Gundam gitu ya. Kemudian itu akan mengamplinkan logic dari view back salam. Nah, ini tergantung jam berapa. Misalkan kalian ngeran jam 9 pagi, berarti selamat pagi. Jam 9 malam berarti selamat malam. Ini seperti itu. Kita coba run gitu ya. Kemudian maka akan tampil tampilan seperti ini. Bentar. Akan tampil tampilan seperti ini. Udah kelihatan belum? Akan tampil seperti ini. Selamat datang di .NET MVC pelelangan guna. Nah, di sini saya ngerannya ketika jam 12 malam nih. Berarti nanti selamat malam pelanggan gitu ya. Bentar ya. Kemudian kita balik ke kode programnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan action link gitu ya, action link. Misalkan di sini kita enter dulu, misalkan enter, ini juga enter, misalkan BR enter. Nah, misalkan di sini kita pengen ada di bawah selamat datang di .NET MVC pelelangan Gundam, selamat pagi atau malam atau siang pelanggan gitu ya tadi. Kemudian di bawahnya kita pengen menambahkan linking action link misalkan. Berarti bisa nih pakai HTML action link gitu ya, action link. Nah, linknya pengen ngomong apa? Misalkan lelang sekarang gitu ya. Lelang sekarang. Sekarang, koma, form lelang misalkan, form lelang. Nah, jadi ketika ketika nanti ada action link, dia itu akan ada action link lelang sekarang gitu ya. Ketika diklik, dia itu akan menuju ke form lelang ini seperti itu. Jadi di tampilannya ada lelang sekarang, ketika kita klik dia itu akan pindah ke form lelang gitu. Tapi form lelang di sini belum belum dibikin nih tampilan view-nya. Nanti kita bikin sama-sama. Nah, misalnya kita run lagi misalkan, maka akan tampil seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Selamat datang di .NET MVC pelelangan Gundam. Selamat malam pelanggan. Di sini ada action link-nya. Ketika kita klik, dia itu akan menuju ke form lelang. Tapi di sini belum ada ya form lelangnya, maka belum ada location-nya. Masih error. Kita nanti bikin sama-sama. Oke, kita balik ke kode programnya. Kemudian kita akan buat form lelangnya ya. Di sini kan ketika tadi ya, ketika kita klik lelang sekarang, maka akan menuju ke form lelangnya gitu ya. Nah, namun form lelangnya belum dibikin. Nah, di sini logikanya kayak gini. Misalkan klien itu mengirim HTTP mengeklik klien itu mengeklik lelang sekarang, maka si klien itu sebenarnya mengirim HTTP request lelang sekarang ke dalam controller. Controller itu akan mengecek model harusnya, belum ada model di sini. Nah, di sini kan ketika form lelang itu kan isinya nama, terus alamat, terus apa lagi? Nomor HP dan lain-lain itu ada di model gitu ya. Makanya kita harus butuh modelnya. Jadi dari controller, seperti di teori, dari controller nanti mengecek ke modelnya dulu. Modelnya pengen ada apa nih? Ada nama yang pengen ditampilkan, ada alamat, kemudian dikembalikan ke controller, baru ke view, memproses tampilannya, baru dikembalikan lagi ke controller ini. Seperti itu baru ke response si ke kliennya. Berarti kita buat yang nama model di sini dulu. Misalnya kita buat model, caranya klik folder model, klik kanan, kemudian add, kemudian kita pilih kelas gitu ya. Kelas misalkan kita buat namanya respon pelelang gitu ya. .cs misalkan di sini respon pelelang. Kemudian kita klik add. Nah, kemudian akan tampil kode program seperti ini. Nah, di dalam respon pelelang yang pengen kita inginkan akan ada data-data ya. Misalkan data apa aja gitu ya. Kita buat misalkan public string nama, misalkan kita buat automatic net MVC gitu ya. Kalian kalau belum belajar ini, tonton video yang di konsep OOP ya. Saya nggak akan jelasin lagi di sini karena kalian udah semester 4 gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Misalkan public string, public string email misalkan, email, kemudian
get and set, kemudian ada apa lagi? Public string misalkan no HP, misalkan kita get and set lagi, kemudian kita buat public nominal lelang, public nominal lelang, sorry, string nominal lelang, misalkan kita buat get and set lagi. Kemudian yang ada apa lagi? Misalkan konfirmasi ya. Konfirmasi kita pakai public bulan gitu ya. Apakah hadir atau tidak? Konfirmasi lelang gitu ya. Get and set. Nah, ini udah jadi nih. Udah jadi ketika controller itu ke modelnya ini pengen nampil ada namanya, ada penginputan nama, email, no HP, nominal lelang, dan konfirmasi lelang. Nah, baru dikembalikan ke controller. Controller di sini berarti kita buat yang namanya penangkapnya, yaitu penangkapnya. Nah, misalkan penangkapnya itu kayak gini, public action result, penangkapnya namanya form lelang, misalkan form lelang gitu ya, kayak gini. Kemudian kayak gini, kemudian kita return view. Nah, jadi ketika dapat ke controller kemudian ke model itu pengen ada inputan nama, email, no HP, kemudian dikembalikan ke controller, controller akan menangkap nih di form lelang. Nah, di form lelang itu dikirim ke view form lelang. Harusnya ada form lelang. Di sini harusnya dibikin ya form lelang, berarti caranya klik kanan gitu ya. Kemudian pilih dari sini aja. Dari sini juga bisa. Misalkan form lelang kan belum ada, kita klik kanan dari sini. Kemudian add view. Kemudian pilih yang reserve view, kemudian add gitu ya. Kemudian kita create. Kemudian kita create yang berkaitan dengan model yang mana. Kan tadi kan ditangkap di control ya, kemudian ke view. Yang view ini yang pengen ditampilkan di model yang apa tuh tadi? Di model yang sini, respon pelelang. Kemudian kita klik add gitu ya. Kemudian kita tunggu prosesnya. Oke, jadi disinilah kita mengoding form lelangnya, mengoding tampilan dari modelnya get and set tadi diinputkan di sini. Oke, langsung aja kita ngoding. Kemudian ini hapus aja, nggak apa-apa yang ini. Hapus, kemudian kita ngoding di sini. Tampilannya akan seperti apa nih di sini? Misalkan di sini HTML ya. HTML, kemudian judulnya adalah form pelelangan, judul formnya, misalkan di sini form pelelangan gitu ya, di headernya gitu ya, form pelelangan. Kemudian bodinya misalkan kita buat yang namanya form, kayak bentuk form ya, berarti pakai HTML dot bentuk form, bikin form kayak gini. Kemudian isinya adalah misalkan ada nama tadi ya, ada di model ada nama, email, no HP, dan nominal lelang misalkan. Misalkan di sini nama Anda, di sini kemudian @html. Ya, kemudian nama Anda itu diinputkan ke dalam text box ya, text box misalkan text box mana? Text box for yang ini. Kemudian nginputin dari mana? Nginputin pakai lambda yang namanya lambda extract, inputin x, tapi x-nya itu mengambil dari lambda expression, ambil dari x dot nama yang ada di model, nama kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya ada apa lagi tadi? Kita copy aja biar cepet ya. Kita pelan-pelan kok, ini ngodingnya pelan-pelan biar bagi yang belum pro, kita juga pelan-pelan biar sama-sama paham kalian semua. Jadi kalau yang udah pro cepet nggak apa-apa, tapi ini juga
memikirkan yang belum biasa gitu ya. Misalkan di sini email Medan, email Anda, jadi saya juga pelan-pelan gitu ya. Jadi aman aja untuk yang bagi yang belum biasa ngoding gitu ya. Ini ngambil dari model yang ada emailnya nih. Di sini email udah langsung ada karena tadi form ini udah langsung di-create dari berhubungan langsung dengan si model yang ada di respon pelelang ini gitu ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Ini di sini harusnya kemudian ada yang namanya no HP ya. Email Anda, no HP Anda. Di sini berarti no HP Anda, berarti ini X-nya mengambil lambda expression di HP Anda ya. No HP Anda, no HP. Kemudian ada apa lagi? Ada nominal lelang Anda. Tadi ya. Ada nominal lelang Anda. Berarti di sini nanti dot lelang Anda. Nominal lelang Anda. Gini. Nah, kemudian selanjutnya tadi kan ada yang namanya konfirmasi ya. Ada konfirmasi juga. Berarti di sini dibuat lagi misalkan konfirmasinya tadi bertipe bulan. Berarti di sini misalkan di sini silakan pilih konfirmasi. Misalkan ya. Kemudian pakai yang namanya ada drop list, silakan pilih konfirmasi ya. Konfirmasinya apakah misalkan hadir atau enggak, berarti kan pakai drop list gitu ya. Berarti bisa tuh HTML dot drop down gitu ya. Drop down list gitu ya. Kemudian pakai lambda expression tuh. Lambda expression X yang mana? X yang ambil dari konfirmasi lelang gitu ya. Kemudian new. Nah, konfirmasinya seperti apa nih? Nah, langsung aja diketikkan aja new. Ada pilihan apa aja nih? Select list item. List item. Oke, ini kenapa merah? Karena ini ada kurungnya. Oke. Harusnya ini masih udah aman ya. Oke, kemudian di sini ditulis teksnya apa nih? Teks dari ini pilihannya yaitu misalkan jika lelang saya terpilih apa ini? Saya akan melakukan COD misalkan. Saya akan melakukan COD yang pertama. Kemudian kita pilih value-nya sama dengan bool ya. Tadi mengembalikan bulan ya. Tipe boolean, kemudian true string misalkan. True string. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua berarti apa nih yang kedua? Misalkan lagi ya, new select item, list item, kemudian teksnya bunyinya apalagi yang ini nih, misalkan yang kedua misalkan teksnya bunyinya jika lelang saya terpilih, maka saya tidak akan kebalikannya. Sorry ini ada banyak tipe. Tidak akan melakukan COD, tapi transfer misalkan. Tapi transfer misalkan. Ini value-nya misalkan masih true juga misalkan. Value sama dengan bool true string. Oke. Kemudian di sini koma misalkan nanti di dalam textbox-nya itu ada tulisan samar-samar yaitu silakan pilih misalkan. Silakan pilih gitu ya. Misalkan kayak gini, kemudian tutup. Oke, harusnya udah nggak error. Kemudian udah ngisi harusnya ada input ya, ada button ya, ada button. Kalian udah belajar di PSW 1 harusnya di sini ada input type misalkan. Input type nanti sama dengan submit. Tapi nanti isi tulisannya adalah value-nya adalah misalkan submit gitu ya. Submit misalkan. Nah, ini udah jadi nih. Udah jadi misalkan kita run gitu ya. Kita run sini. Kemudian ini adalah hasilnya yang ini. Jadi di sini ketika kita klik lelang udah bisa apa namanya? Ketika klik lelang maka ada HTTP request ke controller itu ke model ya. Model itu akan pengen menampilkan nama, email tadi ya. Kemudian dibalikan ke controller ke view-nya. View-nya pengen seperti apa? View-nya adalah bikin form tadi. Kemudian dikembalikan inputannya.
Kita coba kita klik lelang. Nah, nanti ada nama Anda suruh diisi misalkan nama Anda misalkan Tegar, email Anda misalkan nih kosong dulu masih bisa nih. Masih bisa ya, belum ada error. Jadi bisa aja ada error di sini. Namun di sini belum ada codingannya di sana. Tapi kalau kosong masih belum error, misalkan di sini isi semua tegar@gmail.com, nomor HP 081, nomor lelang misalkan 0,81. Silakan pilih konfirmasi misalkan di sini ya, ada dua tadi ya yang kita misalkan di sini submit gitu ya. Belum ada apa-apa. Submit tombol submit pun belum belum bekerja di sini. Ini ya seperti itu. Nah, ini misalkan di sini nih, misalkan kalau kosong kita pengen ada error nih, ada harus masukkan nama Anda itu bisa ya. Kita langsung balik ke codingannya. Itu bisa ditambahkan. Untuk menambahkan apa ya tadi pesan errornya kita ke modelnya di sini ya, ke model dulu, model yang di sini kita tambahkan nih pesan error. Jadi kalau kosong nanti ada pesan errornya. Caranya kita klik require, require misalkan di sini error message ya, error message. Kok nggak ada error message require error message misalkan kita tulis dulu ya. Misalkan error message-nya sama dengan masukkan nama Anda. Mohon masukkan nama Anda misalkan. Mohon masukkan nama Anda. Kayak gini misalkan. Ini kok error ya? Kenapa require? Harusnya nggak error. Harusnya nggak error. Oh, karena belum di sini, belum ditambahin ini. Using system data modelnya, komponen modelnya. Ini harus ditambahin dulu ya. Using system komponen model gitu ya. Dot data annotation ya. Ini nanti nggak error tuh. Udah. Jadi kalau kosong akan menampilkan pesan error yaitu mohon masukkan nama Anda jika namanya kosong. Kemudian ada lagi misalkan kita copy biar cepat gitu ya. Di sini kita copy. Kemudian di sini kalau emailnya kosong berarti mohon masukkan email Anda. Email Anda. Email Anda gitu ya. Nah, kemudian kalau email itu kan ada kayak namanya ada at-nya, ada dot-nya, itu juga bisa ditambah ini. Jadi nggak boleh asal harus ada at-nya @gmail.com misalkan harus ada itunya. Itu bisa tuh. Yang namanya ada regular expression, kemudian kita tambahkan tuh, tambahkan yang nggak boleh kosong apa? Yang nggak boleh kosong misalkan at gitu ya. Ada at dan titik misalkan. Nah, berarti harus ada .com, @.com gitu. Ini seperti itu. Kemudian kita pilih error message-nya misalkan. Error message-nya error message misalkan sama dengan mohon masukkan email Anda. Mohon masukkan email Anda. Mohon masukkan email Anda dengan benar. Oke, ini kok error insert harusnya di sini koma boy. Oke, gini harusnya. Ini kurang sama dengan biar gak error harus sama dengan di sini. Oke, udah jadi ya. Kemudian kalau misalkan nomor HP-nya kosong, berarti nanti pesan errornya juga nggak boleh nomor HP-nya kosong. Berarti mohon masukkan no HP Anda di sini. No HP Anda. Kemudian kalau nominal lelangnya kosong, berarti kita pilih mohon masukkan apa namanya jumlah nominal lelangnya. Mohon masukkan jumlah, sorry jangan gede ini. Jumlah nominal lelang Anda. Berarti kalau misalkan yang konfirmasi lelang juga ada pesan errornya, misalkan harus ada mohon masukkan konfirmasi Anda ya. Konfirmasi pelelangan Anda. Nah, di sini jadi ketika kosong maka akan tampil seperti ini. Pengennya di model, berarti kita harus ada logic juga di dalam view form lelang. Kita juga harus tambahin di dalam form view lelangnya juga ya. Kita tambahin validasinya.
Jadi kita tambahkan yang namanya validasi ya. Di sini harus harus benar-benar ada isinya, nggak boleh kosong. Berarti di sini caranya HTML dot validation validation message for gitu ya, yang ini untuk untuk X yang ini nggak boleh kosong, harus valid gitu ya isinya, nggak boleh kosong, itu ya bilangnya seperti itu programnya di sini kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan error nggak diisinya, berarti akan menampilkan pesan error yang di sini, pesan error yang di model ini, mohon masukkan nama Anda gitu ya. Kemudian kita buat di copy aja biar cepet. Sini kayak gini, berarti ini pakai email. Kemudian di sini pakai no HP. Kemudian di sini juga pakai no lelang gitu ya. Nominal lelang. Nominal lelang gitu ya. Oke, nggak ada yang error kan ya. Oke, berarti langsung di bagian sini juga dikasih kayak tadi. Ini berarti pakai yang namanya konfirmasi lelang ya di sini. Konfirmasi lelang. Oke, udah. Berarti ketika di modelnya pengen gak udah jadi nih, ketika di model respon pelelang, dia itu kan akan ketika kosong akan menampilkan mohon masukkan nama Anda gitu ya, mohon masukkan email Anda gitu ya. Itu juga harus ada logiknya di form lelang di sini, yaitu harus divalidasi bahwa nilai ini nggak boleh kosong gitu ya, seperti itu. Bisa kita run gitu ya. Kemudian akan tampil seperti ini gitu ya. Ini udah jadi belum ya? Nah, misalkan di sini submit, oh berarti ini belum yang itu, kita balik lagi, kita coba run lagi. Hasilnya nanti seperti ini. Ketika kosong, kita submit. Oh, kok belum ada ya? Dan kita cek lagi kode programnya, apa yang kurang nih? Ini harusnya udah, di model pun harusnya udah masuk error. Kita cek di controller. Oh, di controller ini harus ada ngecek valid enggaknya. Misalkan di sini harus valid nih modelnya. Model apa nih? Model dot respon pelalangnya itu harus valid juga. Harus valid. Misalkan di sini respon pelelang. Sorry, respon pelelang. Nah, di sini harus ada yang namanya kayak kondisinya. Misalkan if public. Oh, sorry, bukan di sini, cuy. Bukan di view-nya. Sorry, kita hapus ya. Di view-nya mah ini saya satu, seharusnya di sini nih. Makanya aneh. Di form lelangnya tuh harus harus valid tuh modelnya. Model yang mana? Model di sini respon pelelang. Di sini respon pelelang misalkan. Kemudian kita buat yang namanya kondisinya. Misalkan if modelnya harus valid nih. Ketika model state valid is valid, dia itu akan mengeprintkan errornya. Kalau misalkan kosong, pokoknya dia itu harus valid gitu ya. Kalau nggak valid berarti dia itu akan mengeprintkan pesan errornya. Kalau valid dia itu akan mengaplikan view, misalkan terima kasih, misalkan view, nanti view-nya isinya adalah terima kasih gitu ya. Tapi kita belum belum buat belum buat apa namanya, file terima kasih di folder view. Kita ini dulu lah ya, kayak gini dulu. Kemudian else, di sini udah nih. Jadi ketika dia itu ada kosong, dia itu akan return view yang ada di form lelang. Yang ada di form lelang berarti di sini akan memvalidasi gitu ya. Kemudian kembali ke yang memvalidasi bahwa kalau kosong akan memberikan pesan error yang ada di model ini tadi. Misalnya kita print lagi, misalkan kita run, sorry. Kemudian kita balik, tampilannya adalah seperti ini. Ini kosong ya. Ketika kosong di submit, mohon masukkan nama Anda, mohon masukkan email Anda, mohon masukkan nama Anda, dan lain-lain. Misalkan gitu ya. Nah, misalkan kita isi gitu ya, kita isi semua, kemudian kita submit. Nah, nanti akan tampil belum ada ya, kan belum, masih nggak ada ya, karena di sini
di program yang di sini di home controller ini view terima kasih belum ada nih, makanya kita harus bikin. Biasanya kita bikin add view misalkan di sini, kemudian reserve view, kemudian ini namanya terima kasih harus sama ya, terima kasih, kemudian kita klik add gitu ya. Oke, kemudian kita ini ada terima kasih. Ketika kita run lagi misalkan udah ada view-nya kembaliannya adalah terima kasih misalkan. Kita run lagi misalkan. Di sini nih ada tulisan terima kasih ya. Kita balik home, misalkan kita lelang sekarang, masukkan nama Anda misalkan, yaitu akan mengembalikan terima kasih nih, hanya terima kasih. Terima kasih. Ini nggak ada form handlingnya ya, belum kita tambahkan di sini. Nah, gitu ya. Karena di home controller yang di sini, yaitu hanya return terima kasih gitu ya. Nah, di sini pengen ada yang namanya apa namanya? Form handling itu bisa ditambahkan. Kita tambahkan coba ya. Berarti kalau misalnya kita ingin mengambil data gitu ya, mengambil data dari apa namanya? Dari inputan, kita bisa menggunakan HTTP GET atau menggunakan HTTP POST. Misalkan di sini kita misalkan pakai HTTP POST misalkan. HTTP POST. HTTP POST. Ini harusnya gabung ya. Oke, nah, kemudian di logic terima kasih itu kita ketika gini nih. Gimana ngomongnya ya? Jadi ketika kita klik lelang gitu ya, udah klik, dia itu akan menampilkan terima kasih, kemudian ada inputan di terima kasihnya mengembalikan inputannya, misalkan inputan apa aja yang pengen dikembalikan, misalkan di mana tadi terima kasih, kita coba coding gitu ya, misalkan di sini kita coding dulu, misalkan di sini kita buat ini dulu ya, misalkan terima kasih siapa, bisa terima kasih misalkan kita ambil ambil dari modelnya, misalkan model dot nama gitu ya. Nah, nanti dia itu akan ketika di run, dia itu akan terima kasih siapa gitu. Terima kasih dari me, apa namanya? Mengambil data dari inputan user yang ada di dalam terima kasih adalah input user yang nama. Berarti nanti terima kasih namanya siapa. Kita coba run ya. Kita klik run, kemudian kita balik ke tampilan ini. Mana tampilannya, kita share dulu. Sorry, kayaknya tadi saya salah share. Jadi di dalam kode programnya tadi kayaknya nge-share yang satunya ya. Jadi kalian ke kode program yang di sini, tambahkan kode program yang di sini. Terima kasih, add model.nama. Jadi inputannya nanti ketika kita run, jadi dia itu akan mengucapkan terima kasih siapa yang diinputkan, ini seperti itu. Kita coba run ya. Bentar. Kita coba run di sini. Kemudian kita balik ke sini. Oke, mana kita lelang sekarang. Oke, ini kenapa jadi error? Kita balik ke kode program dulu. Oke, ini nggak ada yang error. Kemudian berarti di home control coba. Oh, mungkin ini. Karena kalau post harus ada get. Karena ini sederhana berarti kayak gini. Kita coba run lagi. Kemudian kita share hasilnya. Di sini kemudian kita klik lelang sekarang gitu ya. Nah, ini misalkan Tegar. Ini kemudian kayak gini. Kemudian klik submit. Nanti ke Tegar nih. Terima kasih Tegar gitu ya. Oke, mungkin seperti itu praktikum yang untuk sesi 2 ini. Semoga masih bisa dipahami ya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan karena saya juga kurang enak badan, dan terima kasih dan selamat mengerjakan tugasnya.